Dan sekarang waktunya anak-anak perlu divaksin. Kenapa? Nih, anak-anak perlu divaksin. Dia ngomongnya pakai asumsi atau pakai apa? Kita lihat nih kecerdasannya beliau. Mereka perlu divaksin? Karena kan anak-anak ini sekolah. Kenapa? Kenapa anak-anak ini perlu divaksin? Karena anak-anak ini sekolah. Jangan lupa ngopi, santuy. Mikir woi, mikir. Audit tuh PCR, audit fungsinya, jangan cuma harganya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka. Allahu Akbar. Masih menceritakan efek kita di Kemenkes kemarin, guys. Ternyata juga memancing influencer seperti Eko Kuntadi untuk mereaksi gue. Akhirnya dia, bener gue tuh ada omongannya Mu'annas Aidit tuh. Aduh, gue ngakak ini. Dan seperti biasa, guys, ngadepin mereka nih ya, karena mereka santunya begitu ya, kita ketawain aja. Kita lihat nih, ini videonya kita lihat. Gue udah yakin mereka dari awalnya aja judulnya nih ya, gue lihat. Judulnya dia itu seperti jaring. Nah ini udah salah banget ini. Seperti jaring, jauh beda gua sama jaring. Babe Aldo juga harus diproses. Nah ini menunjukkan bahwa Eko Kuntadi ini nggak tahu kasusnya jaring apa. Dia cuma tahu jaring sebagai aktivis pandemi, iya sama. Tapi dia tertangkapnya kasusnya apa nggak tahu si Eko. Eko kagak tahu. Cuman makanya kok lu sebelumnya mestinya lu belajar gitu, kayak kok lu kan wah keren gitu, artinya lu punya fasilitas banyak, duit banyak, masa nggak mau nyari informasi dulu tentang jaring sih? Tapi gak apa deh ya, kalian yang santuy gitu guys ya, nggak marah, gue nggak marah, lucu kok marah. Iya ya, kita lihat sama-sama ya. Sering begitu mereka emang. Aduh. Masuk Eko. Kalau lo perhatiin belakangan ini ada sebuah gerakan yang kembali menolak vaksin. Dulu di awal COVID Nih menolak vaksin. Kok ini gue nggak usah lama-lama ya, dia 10 menit loh. Gue sebisa gue aja ya, gue reaksi ya. Kalau mau lihat video fullnya ya langsung ke channel 2045 TV. Ya, untuk pertama yang gue reaksi baru segini kok udah mau ngakak sama lu kok dengan PD-nya lu. Makanya lu begitu. Dengan PD lu bilang menolak vaksin. Makanya pahami kok menolak mandatori sama menolak micin. Duh, mandatori itu pemaksaannya kok. Hobi. Membedakan menolak mandatori sama menolak micin aja gak bisa. Udah mau kemana-mana nih. Ini kalau panjang 10 menit gue reaksi, gue potong-potong sama komentar gue panjang banget ntar. Gue takutnya ntar kalian ngakak banget. Lu tahu efeknya apa? Melancarkan pencernaan dan susah buang air besar. Akhirnya mengundang WC, lu mengundang itu keluar, awas mencret. Gue nggak mau ya, subscriber gue mencret gara-gara itu. Jangan gara-gara ngakak ngeliat lu kok. Jangan, gue yakin ini di awal aja udah begini kok. Lu belum bisa membedakan menolak micin sama menolak mandatori micin. No, lu lihat itu, lu baca ya, itu kan Mu'annas Aidit itu pasti beritanya Mu'annas Aidit. Nah kan Mu'annas Aidit iyalah satu tim. Ya sudah kerja sama, lu berdua kerja sama masih nggak bener juga. Mestinya satu tim itu, satu tim lu tuh satu tim loh.
Aduh banyak loh tim lu. Masa ya. Ini timnya nggak kompak, coba dikompakkan lagi. Lanjut dikit lagi. Terjadi dan vaksinasi mulai dilakukan, ada juga orang yang melakukan gerakan anti vaksin. Tetapi untung saja masyarakat nggak mudah terprovokasi sehingga kemudian sekarang Indonesia dianggap negara nomor 4 di dunia yang paling berhasil melakukan vaksinasi. Nah, sekarang kan vaksinnya udah mulai dari manula, orang tua atau orang dewasa sampai usia 18 tahun, lalu kemudian sampai usia 12 tahun, dan sekarang waktunya anak-anak perlu divaksin. Kenapa? Nih, anak-anak perlu divaksin. Dia ngomongnya pakai asumsi atau pakai apa? Kita lihat nih kecerdasannya beliau. Kenapa mereka perlu divaksin? Karena kan anak-anak ini sekolah. Kenapa? Kenapa anak-anak ini perlu divaksin? Karena anak-anak ini sekolah. Oke, kita terusin dulu, Iya, ntar gua jawab nih. Mereka perlu dilindungi kesehatannya. Kita tahu sudah lama anak-anak kita kelas 1, kelas 2, anak-anak SD itu yang sekolahnya daring, dan tentu saja bagi anak-anak sekolah daring itu efektivitasnya sangat rendah. Dan kita beresiko kehilangan satu generasi dalam satu. Bisa nyambung ke sono kok. Gue kasih tahu sama lu kok ya. Anak-anak itu kok kalau sesuai ini tanpa perlu dimicin sudah terlindungi dengan natural immunity. Tingkat kesembuhan anak dari penyakit yang disebut copet itu 99, sekian persen. Itu dengan data dan fakta. Kalau nggak percaya laporin gue yang hoax atau lu yang fitnah gue. Ini dibawa narasinya ke sono. Pinter napa kok? Ya Allah, pakai data sayang. Anak-anak perlu dilindungi. Sudah ada perlindungan alamiah dari tubuh anak-anak tersebut. Bahkan nggak sedikit anak-anak yang juga menjadi korban setelah dimicin. Gue nggak bilang semua anak-anak, sebagian. Tapi sebagian anak-anak itu pun itu juga penting buat Indonesia. Makanya proses screeningnya harus lebih lagi, karena SOP-nya kok ya, untuk sesuatu yang tingkat kesembuhannya 99% itu nggak perlu diwajibkan micin, mestinya sukarela, karena perlindungan alamiah natural immunity tubuh anak itu luar biasa kuat. Makanya ngomong itu kok dipelajarin dulu. Untung gua nggak di kelompok itu, ya Allah, jadi belajar gue. Ya belajar ya pemirsa. Ke daring. Yang nyuruh daring siapa? 2 tahun ini, kalau saja mereka nggak cepat-cepat sekolah, maka dampaknya akan bahaya buat masa depan Indonesia. Wah, bahaya buat masa depan Indonesia. Lebih bahaya efek micinnya daripada sakit copetnya. Itu data 0, sekian persen sayang yang meninggal, itu pun dengan komorbiditas ekstrim. Tahu nggak lu kok artinya komorbiditas ekstrim? Wah, ajarin apa sih? Masa lu kalah sama lulusan SMA ini kok? Makanya lu tamat. Aduh, ini alasan jaring SD akhirnya mau disuntik micin. Ya, lu bawa jaring. Beda gua sama jaring, dan kasusnya juga beda kok. Jaring itu ditangkap kasus apa kok? Lu ngasal aja lu kok. Bisa main. Anak-anak kita masa pendidikannya mulai hilang kemarin, dan oleh karena itu sekarang pemerintah lagi menggenjot vaksin buat anak-anak. Lu justru salah buat gue itu kok, itu pendapat lu. Kalau buat gue ngapain dengan micin, justru membuat anak-anak ketakutan dalam sekolah. Baru kali ini sekolah didatengin aparat kepolisian, itu psikis anak gimana? Mestinya untuk sekolah PTM tidak perlu disyaratkan wajib micin, tapi sukarela, yang mau micin silakan, yang nggak mau silakan. Karena tingkat kesehatan anak, tingkat kesembuhan anak itu 99, sekian persen kok.
yang 0,46 kalau nggak salah itu di jurnalnya, ya, itu dengan komorbiditas ekstrim, penyakit bawaan yang ekstrim, gagal ginjal, jantung bolong, yang begitu, yang ekstrim. Natural immunity anak itu luar biasa kok, 99%. Jadi kalau lu mau anak-anak ini dapat pendidikan, nggak usah diwajibin itu micin, secara sukarela, jangan dijadiin syarat. Itu yang kita uber, karena banyak orang tua juga ketakutan kok, yang kalau anaknya dimicin, yang jadi masalah kok orang kayak lu, ya, orang kayak lu nih nggak mau tanggung jawab. Coba nih Eko Kuntadi, terus Muannas Aidit, kumpulkan tanda tangan. Kalau memang micin ini baik, tanda tangan, kalian tanggung jawab. Ayo. Kalau memang micin ini baik, kalian tanda tangan sama orang tua tuh. Ayo orang tua, nih saya Eko Kuntadi, saya Muannas Aidit, tanda tangan, tanggung jawab kalau terjadi apa-apa kepada anak kalian. Ayo micin. Nah, ini nyuruh-nyuruhnya iye, bagusnya iye, ininya iye, tanggung jawabnya kagak ada. Pinter dikit napa kok. Udah ya, nggak usah lama-lama, gue takut, sakit perut gue, ya. Udah jangan di situ, bos, ya. Kok yang pertama nih ya, udah kesimpulan aja, nggak usah lama-lama dia. Ya ini videonya gue pakai 2 menit doang kan, di linknya 2045 TV, kalian cari aja tuh ya. Yang pertama gue mau kasih tahu sama lu kok, ya, kami bukan anti micin tapi kami anti mandatori. Kenapa kami anti mandatori? Karena semua orang nyuruh micin tapi nggak ada yang mau tanggung jawab. Lu mau kok? Lu mau nggak? Kalau lu nggak mau ya jangan maksa, tanggung jawabnya nggak mau, maksanya mau. Gimana sih? Nah, itu yang pertama. Kami bukan anti micin tapi anti mandatori. Yang kedua kok, kasusnya Jering itu ditahan karena apa? Nggak ada hubungannya dengan opininya dia masalah pandemi. Nggak ada. Jadi cerdas dikit, ya, kalian satu tim, orang pinter-pinter katanya. Orang nah, mestinya kalian pelajari dulu dong, pelajari dulu supaya kalian nggak, ya, tapi ya begitulah kalian ya. Pokoknya keluar aja dulu ya, masalah benar atau salah nanti aja ya. Dan gua menunggu nih timnya Eko Kuntadi, Muannas Aidit, kapan kalau berani diskusi debat terbuka masalah pandemi ini. Ayolah, jangan begini doang. Ya, lu tuh punya fasilitas, duit lu banyak, studio, apa semua. Kalau gua kan receh, nggak ada latar belakang apa-apa gue. Masa kalah lu sama gue? Ya segitu doang lu kok. Ya segitu doang lu Nas. Ya udah ya, begitu aja guys. Ngopi guys, ketawa deh lu ya. Makasih ya. Kok gue reaksi lu dikit doang, nggak lama-lama gue takut perut gue nggak enak. Udah ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kan mulai dah. Ya itu